Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10 apa kabar? Semoga selalu sehat. Nah, hari ini saya akan bahas tentang penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada beberapa kaitannya nilai mutlak dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya di kasus yang pertama nih, ada tentang kecepatan mobil. Nah, kalian bisa baca ya di layar. Di situ ada pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk jarak jauh atau hanya untuk perjalanan jarak dekat aja. Nah, untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya adalah 12 km per liter. Nah, jadi dalam 12 km dia hanya menghabiskan 1 liter bensin gitu maksudnya. Nah, berapakah jangkauan angka kilometer per liter dari mobil tersebut jika terjadi penyimpangan bahan bakar rata-rata 2,8 km per liter? Penyimpangan di sini maksudnya dia itu bisa lebih dari 12 km per liter atau bisa kurang dari 12 km per liter dengan maksimalnya penyimpangannya 2,8. Mari kita coba aja. Nah, ini itu menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kita misalkan tadi salah satu. Nah, tadi kan di situ ada angka kilometer per jam ya. Salah, kilometer per liter dari sebuah mobil. Kita misalkan aja M adalah angka dari kilometer per liter. Oke, kemudian tadi juga dikasih tahu bahwa penyimpangannya dua koma delapan kilometer per liter gitu ya. Nah, ini kita pakai konsep nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa kita pakai nilai mutlak? Nah, yang namanya angka kilometer per jam, kalian pernah dengar gak sih kilometernya minus 1? Kan gak mungkin, pasti kilometernya selalu positif. Itu alasannya kenapa kita pakai nilai mutlak gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan jarak, yang berhubungan dengan perpindahan, yang berhubungan dengan kilometer, liter gitu-gitu, itu pakai menggunakan si nilai mutlak. Karena nggak ada kan, lihat berapa liter? Minus 2, nggak mungkin kan? Nah, gitu. Nah, kita misalkan, kemudian kan udah kita misalkan si angka itu adalah M. Tadi dia punya 12 km per liter kan, gitu. Nah, simpelnya langsung kita tulis aja nilai mutlak dari M dikurang 12. Ini kan penyimpangannya tadi rata-rata 2,8 km, berarti dia tidak boleh lebih dari penyimpangannya, makanya kurang dari. Gitu ya. Ingat yang kemarin, untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, itu bisa dianggap dua, ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita anggap negatif dulu ya, berarti kita tulis yang di sebelah kiri. Negatif 2,8, nilai mutlaknya hilang ya. M dikurang 12 kurang dari sama dengan positif 2,8. Nah, kalau sudah, yang tidak punya M kita deketin, berarti si negatif 12-nya kita cheat dengan cara pindah ke ruas kanan dan pindah ke ruas kiri. Kan sama-sama nggak punya M, harus adil dong. Sehingga negatif 2,8 ditambah 12 kurang dari sama dengan M aja. Kan 12-nya udah pindah. Kurang dari sama dengan 2,8 ditambah 12. Negatif 2,8 ditambah 12. Jadinya 10, 9,2 kurang dari sama dengan M 2,8 ditambah 12, jadinya 14,8. Udah deh selesai, kita tulis kesimpulannya. Jadi jangkauan dari angka
km per liter mobil tersebut adalah 9,2 km per liter sampai 14,8 km per liter. Udah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal 2 ya. Oke, soal yang kedua berhubungan dengan kepadatan lalu lintas. Nah, pada suatu hari rata-rata kepadatan lalu lintas di suatu perempatan adalah 726 mobil per jam, disingkat MPJ. Selama situasi sibuk, kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi, sedangkan selama situasi longgar, kepadatannya lebih rendah. Berapakah jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang 235 mobil per jam dari rata-rata? Yuk kita coba teman-teman. Kepadatan lalu lintas berarti dia juga berhubungan dengan banyaknya mobil kan. Nah, banyaknya mobil kan selalu positif. Berarti kita harus pakai nilai mutlak juga. Soal yang kedua. Oke, kita misalkan aja kepadatannya kepadatan lalu lintas itu V ya. Nah, kemudian tadi kan dia kepadatannya 726. Berarti kita bisa misalkan dengan V dikurang 726. Nah, dia juga bilang tuh tidak pernah lebih atau kurang dari 235. Nah, tidak pernah lebih atau kurang dari 235, berarti kurang dari sama dengan 235. Tidak boleh lebih ya, kurang yang boleh. Nah, sama kayak tadi, sistemnya berarti pengerjaannya seperti ini juga ya teman-teman. Atau saya punya cara simpelnya nih. Simpelnya kalian tinggal kurangin aja. 726 dikurang 235. Berapa? 726 dikurang 235 berarti 491. Kemudian kalian tambah 726 ditambah 235. Berapa? 961. Udah, kalian tinggal tulis kesimpulannya. Jadi, kepadatan lalu lintas perempatan tersebut lebih dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 491 dan kurang dari atau sama dengan 961. Udah deh selesai. Gampang kan? Selanjutnya, pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Fungsi pintu air ini mengalirkan air Sungai Ciliwung ke bagian luar Jakarta. Ketinggian air di pintu Manggarai dipertahankan 750 cm. Jika karena pengaruh cuaca membuat ketinggian air menyimpang maksimal 80 cm, berapakah interval perubahan ketinggian air di pintu air Manggarai tersebut? Ayo kita hitung. Oke, soal yang ketiga. Let's try it. Oke, ini berhubungan dengan debit air dan perubahan cuaca. Udah pasti ya kalau hujannya banyak, debit airnya akan semakin tinggi. Dan kalau curah hujannya rendah, pasti debit airnya semakin rendah. Gitu juga. Oke, nah tadi kita punya dia itu harus dipertahankan 750. Oke, kita misalkan bahwa si debit air adalah Q. Debit air kita misalkan Q. Nah, tadi dia punya debit air yang harus dipertahankan adalah 750. Sehingga sama kita misalkan Q dikurang 750.
Nah, kemudian dia punya kan tadi penyimpangannya itu tidak lebih dari 80. Berarti kurang dari sama dengan 80. Oke, kita pakai cara gampang aja ya. Nah, berarti tinggal dikurangin deh. 750 dikurang 80. Jadinya 670. Kemudian 750 kalau yang dikurang udah, sekarang yang ditambah. Jadinya 830. Udah selesai, tinggal kita buat kesimpulannya teman-teman. Jadi debit air saat penyimpangan atau saat perubahan cuaca berkisar 670 sampai 830. Oh iya, lupa satuannya sentimeter ya. Sentimeter. Udah deh selesai. Gampang kan? Dari tadi kita udah bahas nih yang pertidaksamaan, tapi yang persamaannya belum kan? Yuk kita coba juga. Oke, contoh soal keempat. Tadi Mas Cahyo cerita nih ke saya. Katanya jarak rumahnya ke mall, jarak dari rumah ke mall adalah 10 km. Nah, Cahyo juga bilang katanya ada toko buku yang berjarak ada toko buku yang berjarak 2 km dari mall. Maka, berapa jarak toko buku bila dihitung dari rumahnya ya? Bila dihitung dari rumahnya Cahyo lah, bukan rumahnya saya. Oke, nah kalau seperti ini kita jarak ya, jarak itu nggak ada yang negatif, berarti harus pakai si nilai mutlak. Oke, nah kalau misalnya saya mau gambarin, maaf nih kalau gambarnya jelek. Nah dia bilang kan jarak rumah dia ke mall, ini misalnya rumahnya dia nih, rumahnya Cahyo kan, ke mall. Ini ceritanya mall nih, jendelanya coy. Oke, jarak rumahnya ke mall, ini rumah, ini mall, 10 km. Nah, terus dia juga bilang ada toko buku yang berjarak 2 km dari mall. Toko buku. Ini mallnya 2 km ya dari mall. Berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dia nggak bilang kan? Nah, berarti kita misalkan ke kanan 2 km itu ada toko buku. Nah, terus bisa juga ke kiri 2 meter, ke kiri 2 km. Tadi ini ke kanan ya. Bisa juga ke kiri 2 km juga. Terus ada juga toko bukunya. Nggak salah dong. Kan dia nggak bilang. Oke, nah kalau mau kita tuliskan pakai nilai mutlak berarti jadinya
X dikurang 10 sama dengan 2. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa X dikurang 10 sama dengan 2, jadinya X sama dengan 2 ditambah 10. X sama dengan 12. Atau kemungkinan yang kedua, X dikurang 10 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 ditambah 10. X sama dengan 8. Sama kan? Nah, berarti kesimpulannya, jadi kemungkinan pertama jarak toko buku dari rumah Cahyo dari rumah Cahyo 12 km. Atau kemungkinan yang kedua, km. Jadi bisa juga nih si Cahyo dari rumahnya ke mall dulu baru ke toko buku. Atau bisa juga kemungkinan yang kedua, dari rumahnya mampir dulu ke toko buku baru deh santuy-santuy di mall. Gampang kan teman-teman? 2 itu aja ya dulu. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di komen juga gak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.